Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia, gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmo juga ada di skripsinya. Jadi kita meyakini kalau ini benar-benar palsu gitu. Ya, biarkan nanti yang audit, tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi kan dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidak-tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu berlain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tintanya lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, harus seperti itu. Nah, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan. Nah, yang setelah kita tonton tadi itu Roy Suryo mengatakan seorang Pak Kasmujo yang tua sudah disangkut pautkan kan, sudah diseret-seret. Nah, sebenarnya yang menyeret itu siapa? Dia itu seperti membalikan telapak tangan ya. Mau cuci tangan dia itu. Dan bilang Pak Kasmujo itu bukan dosennya. Lah emang Pak Kasmujo emang bukan dosennya. Gitu loh, emang bukan dosennya. Dia itu sebenarnya itu terlalu ambisi meneliti omongan itu dengan secara ambisi, makanya dia itu gagal paham. Kan Pak Jokowi juga bilang kalau Pak Kasmujo membimbing itu bukan berarti dia itu dosen, dan Pak Jokowi juga tidak bilang kalau dosennya, hanya Pak Kasmujo yang membimbing saya. Nah, dia paham nggak dengan ucapan seperti itu? Nah, kalau orang itu sudah terlanjur benci, dia tidak memahami omongan, gitu loh. Ya pantas saja Pak Kasmujo itu tidak mengetahui tentang skripsinya Pak Jokowi. Ya pantas, emang benar. Karena Pak Kasmujo bukan dosen. Pak Kasmujo hanya membantu membimbing. Kalau ada yang mengizinkan itu pun harus didampingi. Tuh. Itu dia itu ahli telematika, tapi dia itu tidak paham dengan omongan orang. Kita simak videonya Pak Jokowi berikut ini. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo,
Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik. Begitu maju, dibentak, kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Nah kan, kata Pak Jokowi kan bilang, Pak Kasmujo ini yang membimbing saya. Dan Pak Jokowi bukan bilang ini dosen yang bimbing saya, bukan. Itu loh. Pak Jokowi hanya bilang ini Pak Kasmujo yang membimbing saya, dia dulu itu orangnya jahat ya. Saya sampai mondar sana balik lagi sana balik lagi. Nah, ini yang dia gagal paham karena dia terlalu ambisi dan ingin mencuci tangan supaya dia tidak dijebloskan ke penjara. Makanya dia membuat framing seperti itu. Dia sudah ketakutan itu, Roy Suryo itu mencari alasan itu sudah ketakutan banget. Alasannya dia seperti itu. Tapi dia itu tidak paham gitu loh. Malah sekarang dibuat Pak Kasmujo diseret-seret. Sebenarnya yang nyeret kan kalian. Kelompoknya Roy Suryo. Bukan Pak Jokowinya. Ini namanya dagelan ya. Tapi kalau di dunia sosial media nggak ada Roy Suryo dan kawan-kawan, nggak seru gitu loh. Tapi dia itu on-nya itu tingkatnya itu sudah tingkat 9 kali ya. Nggak bisa menyimak, kata seseorang itu nggak bisa menyimak. Mana kita orang awam aja itu memahami kok. Masa dia ahli telematika dosen nggak bisa memahami omongan seseorang gitu loh. Kan aneh bin lucu gitu loh. Dan lagi itu kemarin itu juga sudah kelihatan kalau dia itu mau cuci tangan, ya kan? Dan tidak mau disalahkan. Contoh lagi itu tentang Sandi, katanya yang posting, justru yang dipenjarakan Sandi. Emang Sandi yang posting. Terus yang menyuarakan siapa? Yang bilang palsu-palsu siapa? Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Malah Sandi yang akan dijebloskan ke penjara kan lucu. Ahli telematika. Bener-bener konyol gitu loh. Ini ceritanya ini, kisah selanjutnya itu bagaimana ini? Pada akhirnya itu loh bagaimana? Saya rasa ini nggak ada selesai-selesainya gitu loh. Dipolitisi, kriminalisasi. Itu sudah terjadi. Kan dulu ditantang, kalau Pak berani emang dia itu berani lapor sendiri. Giliran sudah lapor, malah suruh menghentikan. Ya kan? Sampai keliru saya ngomong. Parah pokoknya sama orang-orang seperti itu. Kita tontonlah videonya yang ini. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya. Nah kan, lucu kan? Dia itu malah menyalahkan Sandi. Dan inilah ucapannya Sandinya. Rosyuga ini lama-lama seperti anak kecil. Dia yang diperiksa kok saya yang diminta untuk ditahan itu loh. Ini kan lucu ini. Maksud saya begini, kita fokus saja sekarang sama persoalan kita masing-masing. Dia dilaporkan, saya pun dilaporkan. Saya akan membuktikan tuduhan terhadap saya bahwa saya tidak menyebarkan hoax. Dia juga harus bisa membuktikan loh, bahwa dia tidak menyebarkan hoax juga. Karena begini Pak,
lihat dari laporan Pak Jokowi itu laporan peristiwa tanggal 26 di salah satu podcast di Jakarta kan. Sementara saya ini memposting, itu tanggal 26 Maret ya. Sementara saya ini memposting tanggal 1 April. Gimana ceritanya dia dilaporin tanggal 26, sementara saya posting tanggal 1 April. Itu kan nggak bisa begitu dilihat dengan kacamata seperti itu, Pak. Prof. ini sebenarnya tidak bisa dipegang omongannya. Sama seperti contoh, waktu saya podcast sama beliau itu di hari apa itu. Ini kan kita podcast siang. Di depan saya dia mengatakan, oke Mas Dian ya, saya pegang. Mas Dian tidak mendapatkan dari Pak Jokowi katanya. Ini depan saya loh dia ngomong, dia rekam sama orang. Malamnya dia bilang, saya ketemu sama anak yang katanya mengaku dikasih oleh Pak Jokowi. Ini kan omongan apa ini begini, kayak anak kecil. Jadi dia lebih baik fokus sama persoalannya itu, jangan mengkait-kaitkan saya dengan persoalan yang sedang dia hadapi. Saya pertanggungjawabkan perbuatan saya, dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Persoalan siapa benar, siapa salah, nanti kita diuji nanti. Akan ada aparat penegak hukum, ada pengadilan ke depan. Dan sudah banyak yang membuktikan, itu sudah banyak. Teman-teman saya angkatan itu sudah memberi contoh, memberi bukti kalau Pak Jokowi itu asli. Masih ngeyel gitu loh. Masih nggak percaya. Walaupun toh ditunjukkan ini loh ijazah saya yang seperti dia minta. Dia akan minta tunjukkan ijazahnya kalau asli. Nih beres. Nggak bakalan beres sampai kapanpun. Nanti alasan ini itu sudah bilang kan kemarin itu. Nggak percaya dengan penyidik. Sudah diselidiki masih nggak percaya. Nah itu sudah kelihatan contoh. Apalagi kalau dipertontonkan ini ijazah saya. Dipertontonkan seperti itu. Malah nggak percaya lagi. Nanti apalagi yang dipersalahkan. Gitu. Memang kalau orang sudah sakit hati. Akut lagi. Itu susah sembuhnya. Sembuhnya cuma satu. Dibawa ke rumah sakit jiwa. Drama-drama ini tuh sudah disetting sama dia tuh disetting. Emang dia itu komplotan Roy Suryo itu emang suka bikin gaduh gitu loh. Suka bikin gaduh. Apalagi Dokter Tifa. Cuman yang saya tanya itu Dokter Tifa. Dia itu kan gelarnya doktor dan dokter. Dokter Tifa. Nah, Dokter Tifa. Dia kok ngurusin ijazah. Apakah dia nggak laku jadi dokter dan nggak punya pasien? Mungkin dia nggak punya pasien ya. Terus kebanyakan pikiran, terus dia ikut-ikut ijazah palsu. Nggak punya kerjaan. Namanya Dokter Tifa. Kok nggak punya kerjaan? Kan lucu gitu loh. Dokter Tifa. Loh, dia bisa memprediksi seseorang dari rahang, mata, dan sebagainya. Tapi kok nggak punya pasien, malah ngurusin ijazah. Mungkin pasiennya gimana ya? Udah capek ngurusin mereka. Kita tunggu aja berita selanjutnya. Gimana perkembangannya teman-teman. Terima kasih. Salam waras, salam damai Nusantara. Kita tunggu selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya teman-teman, jangan lupa di-share juga. Biar berita ini sampai ke penjuru dunia. Karena kita sedang menonton komedinya si Roy Panji.